Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa lagi untuk kita bersama-sama menyembah Tuhan dan berdoa bersama. Berpegang pada Tuhan itu membuat kita kuat. Kekuatan kita tidak akan patah. Karena sukacita surga ada di tengah-tengah kita. Terima sukacita surga. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hati. Amin. Takkan patah semangat kami Tuhan. Takkan hilang kekuatan. Haleluya. Surga nyata penuhiku. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Oh Yesus, hanya sukacita surga yang dapat kita bertahan. Haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan patah semangat. Haleluya. Katakan haleluya. Kau selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya. Amin. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita nyata penuhiku. Biar sukacita nyata bagi kami semua. Sukacita surga nyata, haleluya, penuhiku. Amin. Berikan tepuk tangan yang terindah buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah kita merasa lelah dengan semua keadaan yang ada? Pernahkah kita berputus asa menghadapi badai yang silih berganti dalam kehidupan kita? Pernah saudara? Saya pernah saudara merasa lelah. Saya pernah berputus asa. Tapi saat saya lelah dan berputus asa,
saya langsung bertobat pada Tuhan. Karena kalau saya lelah dan berputus asa, saya tidak mengandalkan kekuatan Tuhan, tapi kekuatan saya sendiri. Satu hal yang harus kita semua tahu, untuk menghadapi semua tantangan yang ada, persoalan yang ada, kita harus berpegang teguh pada Tuhan. Kita harus bersandar pada Tuhan. Kita harus berserah. Dan saat itulah Tuhan akan mengangkat kita, membantu kita berdiri, dan menopang kita di tengah badai kehidupan. Amin, saudara. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Hanya Engkau perisai kami Tuhan, hanya Engkau kekuatan kami. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku.
sekalipun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sungguh kami meyakini dan mempercayai bahwa Engkau Tuhan yang menopang hidup kami. Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami sehingga kami boleh bertahan. Bahkan Tuhan, kami boleh menjadi pemenang oleh karena Engkau yang menopang kami. Engkau yang memegang tangan kanan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat malam hari ini dalam ibadah Night Worship and Prayer, kami kembali mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu akan meneguhkan kami. Firman-Mu menguatkan kami untuk kami menjalani hari-hari di kehidupan yang tidak semakin mudah. Hari-hari yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan kesulitan. Tapi kami mau Tuhan mendengar firman-Mu yang menjadi jawaban bagi setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu bisa bersama-sama mengambil waktu untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah Night Worship and Prayer pada saat malam hari ini. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan sebuah tema, iman yang berpusatkan kepada Kristus. Iman yang berpusatkan kepada Kristus. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kita melihat dan mendapati kenyataan bahwa ada banyak hal yang tidak bisa kita andalkan lagi. Kekayaan, kedudukan, ya, ada orang-orang yang terserang virus COVID dan harus mengeluarkan biaya ratusan juta rupiah. Ada yang tertolong, tapi ada juga yang tidak tertolong. Ada orang-orang yang begitu ketakutan, walaupun punya uang banyak, tapi uang tidak bisa diandalkan. Punya relasi dokter yang hebat, tidak sedikit dokter-dokter juga yang meninggal. Apa yang bisa kita andalkan, saudara? Itu sebabnya di masa-masa yang sulit seperti ini, mari kita memiliki iman yang berpusatkan kepada Kristus. Mari kita akan membaca di dalam kitab Kolose, pasal yang pertama, pada ayat yang ketiga dan keempat. Kolose pasal yang pertama, ayat yang ketiga dan keempat, saya akan baca. Firman Tuhan berkata demikian. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Ayat 4, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus, dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus. Iman yang berpusat kepada Yesus Kristus. Jemaat di Kolose memiliki iman yang berpusat kepada Kristus. Sekalipun jemaat di Kolose ini juga menghadapi tantangan-tantangan yang berat. Tantangan-tantangan yang tidak mudah. Mari kita akan sebentar melihat bentuk-bentuk tantangan yang dihadapi oleh jemaat di Kolose. Dan dalam pasal yang kedua, di ayat yang keempat, kita melihat itu. Kolose pasal 2 ayat yang keempat. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Jemaat di Kolose menghadapi tantangan dengan filsafat, dengan kata-kata yang indah. Ada faham gnostik yang menyerang iman mereka. Ya, ini kita lihat. Kemudian ayat ke-8. Dikatakan demikian, hati-hatilah
supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tapi tidak menurut Kristus. Ada ajaran filsafat, ada ajaran turun-temurun, ajaran nenek moyang yang mengajarkan tentang harus sunatlah, harus menghadapi hari-hari, ya, menjalani hari-hari dengan mempercayai hari-hari tertentu. Kemudian juga ada masalah makanan dan minuman, itu dikatakan di dalam ayat yang ke-16. Coba kita lihat di ayat yang ke-16, dikatakan demikian. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Satu lagi kita lihat di dalam ayatnya yang ke-18. Dikatakan demikian, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan, dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Bahkan ada ajaran untuk beribadah kepada malaikat. Nah saudara, ini tantangan yang dihadapi oleh jemaat di Kolose. Tapi tadi dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa iman mereka berpusat kepada Kristus. Nah saudara, iman yang berpusat kepada Kristus itu dinyatakan yang pertama adalah adanya pengharapan akan kehidupan yang kekal. Di pasal yang pertama ayat yang kelima. Mari kita akan lihat saudara di dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang kelima. Dikatakan, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Iman yang berpusat kepada Kristus adalah iman yang mempercayai, iman yang menaruh harapan tentang kehidupan kekal. Saudara-saudara, orang-orang Kristen, orang-orang percaya, orang-orang yang sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan, itu harus memiliki keyakinan, memiliki pengharapan akan hidup yang kekal. Sekalipun mungkin menghadapi badai, menghadapi gelombang kehidupan, menghadapi sakit, ya. Saudara-saudara yang kekasih, hari-hari ini ada banyak sahabat-sahabat kita, keluarga-keluarga kita yang dipanggil pulang oleh Tuhan oleh karena virus COVID. Tapi saudara, kita bersyukur karena apa? Panggilan Tuhan melalui cara apapun, itu adalah sebuah proses transisi untuk seorang yang percaya kepada Tuhan beralih kepada kehidupan yang kekal. Kepada kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan, pengharapan akan hidup kekal di surga. Jadi jangan pernah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pada waktu ada anggota keluarga kita yang meninggal oleh karena apapun, kita bersedih, kita berduka begitu mendalam, sampai kita lupa bahwa ada pengharapan akan hidup yang kekal. Itu pernah dialami oleh jemaat di Tesalonika, sehingga Rasul Paulus berkata, kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak berpengharapan. Karena ada harapan hidup yang kekal oleh iman percaya kita yang berpusat kepada Kristus. Bukan perbuatan baik, bukan juga oleh karena iman plus apa tidak, tapi iman yang hanya berpusat kepada Kristus. Satu waktu saudara, ada seorang ibu yang sedang melakukan perjalanan menaiki kapal laut untuk menemui akan anaknya yang ada di luar pulau Jawa. Ibu ini tinggal di Pulau Jawa. Nah saudara, di tengah perjalanan kapal laut, kapal yang ditumpangi oleh ibu ini diserang oleh badai. Ada gelombang yang besar, ada angin ribut, gelombang yang tinggi menerpa kapal laut yang ibu ini tumpangi. Ibu ini tenang, saudara. Ibu ini cuma mengambil sikap tenang dan berdoa. Setelah beberapa saat angin ini tenang, gelombang tenang, anginnya teduh,
Ada penumpang yang di sebelahnya bertanya, ibu ini kok begitu tenang, tidak takut? Ya, ibu ini kok begitu menghadapi bahaya yang seperti itu kok tidak menunjukkan kepanikan? Itu apa rahasianya ibu? Terus dia bilang begini dek, saya ini kan mau ke pulau di seberang sana untuk ketemu dengan anak saya. Sudah sekian waktu saya berpisah dan pengen ketemu dengan anak saya rindu ketemu anak saya. Tapi andai kata kapal ini tenggelam, saya tidak bisa bertemu dengan anak saya yang ada di pulau itu. Tetapi saya akan bertemu dengan anak saya yang sudah ada di surga. Dia bilang gitu. Jadi pilihannya ketemu sama anak yang ada di pulau itu, ya puji Tuhan. Tapi tidak pun saya ketemu sama anak saya yang di surga. Begitu tenang. Karena dia punya pengharapan akan hidup yang kekal. Nah itu yang pertama saudara. Jadi iman yang berpusat kepada Kristus adalah iman yang memiliki pengharapan akan kehidupan yang kekal. Pengharapan akan surga. Masalah persoalan jangan mengaburkan harapan dan keyakinan kita akan kehidupan yang kekal. Sekarang mari kita lihat bagian yang kedua, saudara. Bagian yang kedua adalah iman yang berpusat kepada Kristus adalah iman yang menunjukkan kehidupan yang berbuah. Mari kita akan membaca, saudara, di dalam ayatnya yang ke-10. Mungkin saya akan baca dari ayat 9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Yang kedua, Bapak Ibu, iman yang berpusat kepada Kristus adalah hidup yang layak dan berkenan karena memberi buah. Orang yang imannya berpusat kepada Kristus, hidupnya layak, berkenan, dan akan menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, seberapa besar iman kita di dalam Kristus, seberapa dalam iman kita di dalam Kristus, itu dinyatakan dengan hidup yang berbuah, hidup yang berdampak. Ya, salah satu misi dari gereja kita adalah hidup yang berdampak. Setelah mengalami iman di dalam Yesus akan berdampak. Saudara-saudara, akan menjadi berkat, ya, istilah yang populer, hidup yang menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau hidup itu hanya berpusat kepada diri sendiri, berpusat kepada egosentris, berpusat kepada kesenangan sendiri, dan tidak berdampak kepada sesama, tidak berdampak dengan memberi buah, itu perlu dipertanyakan akan iman kita. Berpusat kepada siapa? Kalau iman kita berpusat kepada yang lain, bisa jadi hidup kita tidak akan berbuah. Hidup kita tidak layak dan berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengikuti ibadah Night Worship and Prayer, mari kita akan merenungkan akan hidup kita. Adakah atau sudahkah hidup kita layak dan berkenan kepada Tuhan dan dinyatakan dengan hidup yang berbuah-buah? Yang ketiga, di ayat yang ke-11, iman yang berpusatkan kepada Kristus adalah iman yang tahan uji, iman yang never give up,
Dikatakan dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ya, tidak hanya berglori haleluya pada waktu mengalami kemenangan, tidak hanya berkata amin puji Tuhan waktu hidup diberkati. Haleluya kalau itu terjadi dalam hidup kita. Tapi pada waktu ada pencobaan, pada waktu ada kesusahan, pada waktu ada tantangan, adakah kita sabar dan tekun? Adakah kita memiliki iman yang pantang menyerah? Di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini, saudara, semua mengalami dampak. Apalagi PPKM yang sudah berlangsung dari tanggal 3 sampai 20 Juli, dan ini kemudian diperpanjang sampai 25 Juli. Dampaknya begitu sangat terasa. Toko-toko yang tidak faktor esensial dan kritikal tidak boleh buka, harus tutup. Restoran-restoran harus tutup, boleh buka hanya untuk take away, hanya boleh untuk yang dibawa pulang. Itu sangat berpengaruh, saudara. Tapi ini adalah kebijakan pemerintah untuk mengatasi pandemi, penyebaran pandemi. Apakah kita sabar dan tekun? Jangan-jangan kita tidak sabar. Kita bahkan melawan undang-undang pemerintah. Bahkan ada 75 orang lebih pemuda di Jawa Barat yang harus ditangkap karena demo menentang kebijakan pemerintah yang memperpanjang PPKM. Nah, saudara-saudara yang kekasih, sebagai orang yang percaya, kita harus menghadapinya dengan sabar dan tekun. Kita harus bersandar kepada firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, sehingga bukan dengan kekuatan kita boleh menghadapi itu semua, tetapi dengan ketekunan dan kesabaran di dalam Tuhan Yesus, di dalam kekuatan Tuhan. Satu lagi, saudara, yang akan kita baca di ayat yang ke-12. Iman yang berpusatkan kepada Kristus adalah iman yang dapat mengucap syukur dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan oleh orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Iman yang berpusatkan kepada Kristus adalah iman yang bisa mengucap syukur, tahu mengucap syukur di dalam segala hal, bahkan di dalam tantangan, dalam bahaya, dalam kedaruratan seperti apapun kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar pada saat malam hari ini. Kita belajar dari jemaat di Kolose, bagaimana jemaat di Kolose ini memiliki iman yang berpusatkan kepada Kristus. Dan iman yang berpusat kepada Kristus itu nampak nyata melalui 4 perkara tadi. Yang pertama, memiliki pengharapan akan hidup yang kekal. Yang kedua, dalam hidup orang yang berpusatkan kepada Kristus, imannya itu ditunjukkan dengan hidup yang berbuah. Berbuah, sabar dan tekun. Dan yang keempat, mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita semua. Haleluya. Mari kita angkat sebuah pujian. Sebelum kita bersama nanti akan naikkan doa-doa di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau kekuatan kami Tuhan. Hanya padamu kami berserah Tuhan. Ya Yesus. Haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu.
Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Biarlah kita merasakan akan kekuatan Kau Tuhan, dari Tuhan. penolong Dia penolong dalam hidup kita. Ku percaya hanya kepada Kau gunung batuku, Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Ya Tuhan, Kau penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau. Mari kita berseru kepada Tuhan. Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. mulutku Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Oleh karena kami berseru kepadamu Tuhan, karena kekuatan itu hanya datang dari Tuhan. Saat kesesakan, saat kesulitan, iman kami hanya mau berfokus kepada Kristus. Iman kami hanya mau tertuju kepada Kristus, bukan persoalan kami, bukan masalah kami, bukan tantangan-tantangan kami, tetapi kami mau berpusat kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu mohon berkat-Mu, kuasa Roh-Mu menerangi setiap firman yang sudah ditaburkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Setelah kami Engkau puaskan dengan firman-Mu ya Tuhan, kami mengucap syukur di saat-saat setiap kami mengalami banyak tantangan pencobaan. Engkau masih berkenan untuk berbicara menguatkan kami. Iman kami untuk tetap sungguh-sungguh percaya kepadamu ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi gereja kami. Di saat-saat menghadapi tantangan seperti ini ya Bapa, Engkau masih mempercayakan gereja kami untuk bisa melayani sidang jemaat-Mu. Namun Tuhan, kami berdoa, menyerahkan untuk kelangsungan kehidupan pelayanan gereja kami ini secara khusus. Tuhan, di dalam kuasa nama Yesus kami menyerahkan untuk kebutuhan secara ekonomi gereja kami, keuangan gereja kami ya Bapa.
Di dalam kuasa nama Yesus, Tuhan, Engkau akan mencukupkan. Dan bahkan apa yang kami butuhkan bagi gerejamu ini pun Tuhan, Engkau telah melengkapkan seluruhnya. Kekurangan kami, apapun kami butuhkan Tuhan, Engkau campur tangan. Juga kami terus bergumul untuk penyelesaian pembayaran tanah sebelah di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mencukupkan seluruhnya. Karena ini merupakan bagian dari rencana-Mu yang terbaik Tuhan, maka kami percaya Engkau pun akan mencukupkan seluruhnya. Berkati para pemimpin-pemimpin gereja ini, semua para rohaniwan, majelis, para pengerja, dan seluruh sidang jemaat yang terus mendukung dalam pelayanan. Di dalam kuasa nama Yesus, Tuhan, kami hanya bisa berseru, berharap kepadamu. Berkaryalah Engkau ya Tuhan, bagi kami semuanya, untuk mampu berbuat yang terbaik bagi karya Tuhan, melalui rumah-Mu ini ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa, menyerahkan bangsa negara kami, yang saat ini sedang mengalami COVID-19 ya Bapa. Bila di masa-masa pandemi seperti ini kami terus berseru berharap kepadamu. Kiranya Tuhan Kau berkuasa memimpin para pemimpin kami semuanya. Memberi hikmat bagi para pemimpin kami ya Tuhan. Dan juga menolong untuk para tim medis, rumah sakit, sukarelawan yang terus bekerja, berkarya membantu untuk menolong setiap pasien yang ada. Di dalam nama Yesus, berkati mereka ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kesehatan bagi mereka semuanya. Dan juga kami terus berdoa untuk setiap masyarakat yang ada. Berikan ya Tuhan mereka juga kerinduan, menyadarkan diri sendiri untuk bisa mengikuti protokol kesehatan yang ada. Di dalam kuasa nama Yesus, juga kami menyerahkan ya Tuhan program vaksin yang telah berjalan. Di dalam nama Yesus, berikan keberhasilan ya Tuhan, untuk bisa mengatasi pandemi yang ada ini. Bapa, kami juga menyerahkan untuk setiap para kami, orang-orang yang terus mendukung, memberi, dan juga memberi dengan sukarela hati, demi kelangsungan untuk bangsa kami melalui vaksin ini ya Bapa. Mereka telah mengeluarkan tenaganya, keuangannya, di dalam nama Yesus memberkati mereka semuanya ya Tuhan. Bapa, kami juga menyerahkan untuk setiap para pemimpin kota Semarang ini secara khusus. Kami serahkan wali kota, kami serahkan untuk semua tim sampai RT RW di dalam kuasa nama Yesus. Tuhan, Engkau memberkati mereka semuanya, memimpin mereka, berikan kebijaksanaan ya Tuhan buat mereka semuanya. Dan juga kami menyerahkan untuk keamanan, untuk situasi politik bangsa kami di masa-masa COVID seperti ini. Tuhan, ini bangsa-Mu, milik-Mu ya Tuhan. Para pemimpin adalah orang-orang yang Kau pilih ya Bapa. Dan biarlah Engkau memberkati mereka, memimpin mereka semuanya. Dan juga situasi keamanan ini Tuhan, kami bisa berseru kepadamu. Biarlah keamanan terus terjadi bagi orang-orang yang berusaha merongrong keamanan bangsa kami. Ampuni mereka ya Bapa. Kami hanya bisa berseru berserah kepadamu. Berkaryalah ya Tuhan untuk bangsa kami. Kami menyerahkan doa kami dan setiap pergumulan kami ini ya Bapa, hanya dalam berkat kuasa nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini Tuhan, di dalam ibadah NWP yang kami lakukan, kami mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah menolong memulihkan kesehatan jemaat Tuhan yang terpapar COVID-19. Dan di kesempatan malam hari ini, kami tetap mengharapkan pertolongan Tuhan, pemulihan yang dari Tuhan buat saudara-saudari kami. Mereka yang saat ini masa pemulihan pasca COVID-19 yang mereka alami, mari kiranya Tuhan nyatakan anugerah-Mu, pertolongan-Mu buat mereka, baik itu untuk Bapak Aris Purnomo maupun untuk Ibu Endang Widowati. Kami mengharapkan uluran tangan Tuhan,
Kami mengharapkan pemulihan dan kuasa yang dari Tuhan. Tuhan boleh nyatakan buat mereka. Kami juga menyerahkan untuk saudara-saudari kami yang saat-saat ini memasuki masa isolasi mandiri. Baik itu untuk Ibu Febe, Ibu Yohana, anak Aquila. Kami mau percayakan kepada Tuhan, juga saudari Shirley. Di masa isolasi mandiri saat ini, mari kiranya Engkau yang akan melawat dan menjamah mereka, memulihkan kesehatan mereka. Tuhan, bukankah Engkau sendiri yang berfirman, oleh bilur-Mu Tuhan, Engkau yang menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Dan kami pegang janji-Mu untuk saudara-saudari kami yang saat ini memasuki masa isolasi mandiri karena terpapar COVID. Tuhan, kedangkan tangan-Mu yang berlubang paku dan genapkan apa yang menjadi firman-Mu, bahwa Engkau mati tidak saja menebus dosa kami, kesalahan kami, pelanggaran kami, tetapi Tuhan, Engkau yang menanggung segala sakit penyakit kami di Kalvari. Dan kami pegang janji-Mu buat mereka yang saat ini isolasi mandiri. Bahkan kami serahkan Tuhan, mereka yang tidak kami ketahui, tetapi mereka mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit yang diderita oleh mereka. Tuhan, bukankah Engkau yang berfirman, bilur-bilur-Mu lah yang menyembuhkan sakit penyakit kami. Dan tidak peduli sakit apapun, Engkau Tuhan sanggup memulihkan, karena Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Tuhan penyembuh, Engkau Allah yang memulihkan kami, Engkau Allah yang menyatakan diri sebagai Jehovah Rafa. Tuhan, hadirlah di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan sidang jemaat-Mu dan saudara-saudari kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, sehingga kami boleh menikmati pemulihan, kesembuhan, pertolongan, dan terlebih kami boleh mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan bukankah itu juga yang Tuhan rindu dan Tuhan harap, supaya kami boleh berjumpa dengan Tuhan, dan hidup kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Genapkan kerinduan-Mu bagi kami dan di dalam hidup jemaat-Mu. Terima kasih, kami bersyukur. Pada kesempatan malam hari ini, kami juga berdoa di antara jemaat yang Tuhan sudah panggil pulang karena kelemahan fisik, karena sakit penyakit yang mereka derita, dan mereka harus berpulang kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat keluarga yang ditinggalkan. Bukankah Engkau mau menjadi Bapa bagi kami? Engkau mau menjadi ibu. Engkau Allah yang mau bertanggung jawab dalam hidup kami. Biarlah roh penghibur Parakletos itu boleh hadir dalam rumah tangga mereka, sehingga mereka tidak terus larut dalam duka, tetapi penghiburan, kekuatan, pertolongan, bahkan berkat yang datang dari pihak-Mu, Tuhan boleh nyatakan buat keluarga yang Tuhan panggil kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kesempatan malam hari ini kami juga menyerahkan pergumulan Bapak Hosea Henry, khususnya untuk kerinduannya supaya bisa menjual rumahnya. Tuhan tolong temukan dengan orang yang tepat, sehingga rumah itu boleh terjual sesuai dengan harapan dan kerinduannya. Tuhan, kami tahu Engkau Allah tidak sekedar mendengar doa kami, Engkau tidak sekedar mendengar seruan kami, dan Engkau Tuhan yang akan turun dari surga-Mu yang mulia untuk menyatakan kemuliaan-Mu, pertolongan-Mu, bahkan Tuhan menggenapkan apa yang menjadi janji-Mu, sehingga kami boleh terus belajar percaya dan mempercayai Tuhan di dalam hidup ini, di dalam hidup kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami peralaskan doa
sembahyang kami. Haleluya. Amin. Dia mengerti, Dia peduli akan semua persoalan kita. Tak akan pernah Dia meninggalkan kita sendiri, sebab Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau katakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Hanya Dia yang mengerti. Amin. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Hanya Engkau yang mengerti isi hati kami, Tuhan. Hanya Engkau yang mengerti, Tuhan. Mari saudara kita mau berdoa pada Tuhan kita. Kita mau angkat pujian kita. Kita mau angkat penyembahan kita. Kita mau berdoa pada Tuhan, karena Dia mengerti, Dia peduli akan persoalan kita. Dan saat kita berdoa, maka mujizat akan terjadi. Haleluya, Kau mengerti Tuhan.
ambil waktu Bapak Ibu Saudara untuk saudara berdoa. Untuk saudara boleh menyampaikan isi hatimu, pergumulanmu kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli terhadap segala persoalan yang sedang saudara alami. Dia tidak tinggal diam, tapi Dia akan campur tangan dan menyatakan kuasa-Nya dalam hidup kita. Mari saudara ambil waktu beberapa saat untuk berdoa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau peduli, sebab Engkau mengerti. Hiraya walaya sanda, tetes air mata. Hati yang susah, hati yang menderita, hati yang berseru dan menjerit kepadamu. Dengar Tuhan segala pergumulan kami, Tuhan. Dengar segala seruan hati kami. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya setiap seru doa yang dipanjatkan oleh anak-anak-Mu tidak sia-sia, melainkan Engkau Tuhan dengan kuat kuasa-Mu, dan di dalam saat dan waktu-Mu Engkau yang akan bekerja Tuhan. Jawaban demi jawaban akan kami terima, kesembuhan demi kesembuhan, mujizat akan kami alami, oleh karena Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat ibadah Night Worship and Prayer malam hari ini. Kami sungguh mendapat kelegaan, kami mendapatkan kekuatan yang baru untuk kami menjalani kehidupan kami di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekalian saudaraku, setelah kita beribadah kepada Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera di dalam kekuatan Roh Kudus yang dilimpahkan dalam hidup kita semua dari saat ini bahkan sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Haleluya. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.